Hari itu adalah hari makan malam departemen. Mereka kembali membicarakan Qin Chuan. Aku tidak suka kamu, lebih baik kamu fokus belajar. Qin Dashao sangat sial, kedua orang tuanya meninggal. Sekarang dia bahkan menjadi model pria. Jangan terlalu pikirkan. Jangan pernah lagi membicarakan Qin Chuan, si anjing itu. Langsung menghilang dan mengkhianati aku setelah aku menangkapnya. Pasti akan kena pukulan. Sudah. Aku sudah memesan model pria untukmu, cepat lupakan si anjing itu. Ayo. Tipe serigala. Halo kakak. Tipe anjing kecil. Halo kakak. Dan juga tipe pria berotot. Halo kakak. Apa yang kamu inginkan, semuanya ada. Itu Qin Chuan. Oh, Lihatlah, basah kuyup seperti ini, pasti tidak nyaman. Ayo, masuk dan ganti baju. Kamu tidak punya malu ya? Di. Orang yang aku suka, kamu berani menyentuhnya? Kamu salah paham, dia adalah... Aku tahu, dia adalah Sugar Daddy MU. Ah. Qin Chuan, kamu benar-benar hebat. Bisnis wanita saja sudah cukup, kamu bahkan tidak melewatkan pria. Lihatlah dirimu sekarang, seperti apa? Shi, kamu benar-benar salah paham. Ayo. Berani-beraninya menarik-narik di hadapanku. Aku pikir kamu meninggalkan aku untuk hidup yang lebih baik. Ternyata, hidupmu seperti ini. Ya, setelah aku meninggalkanmu, aku langsung menyesal. Hei, ada lampu besar di sini, kalian tidak lihat ya? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuknya, aku akan menggantinya. Berapa? Menurutmu berapa harganya? Dia adalah milikku. Milikmu? Banyak model pria di dunia ini, cari yang lain. Qin Chuan, sejak SMA, sudah milikku. Model pria. SMA. Keponakan, gadis ini benar-benar ingat kenangan lama, kamu harus berterima kasih pada paman. Aku bantu kamu. Qin Chuan, datang ke sini sekarang juga. Aku kasih kamu 5 juta. Gimana? Aku cuma punya 3 juta di rekening. Bahkan kalau kamu kasih aku triliunan. Tubuhku dan hatiku tetap mencintai Nona Jiang. Qin Chuan, Shi, aku cinta kamu. kamu ngapain? Ketawa kayak gitu jijik banget. Adik, eng semakin kodak. kamu pikir baik-baik, jangan menyesal. Sekarang kamu menyesal, sudah terlambat, sejak kamu berurusan denganku. Dari hari itu, kamu dari dalam keluar, dari atas ke bawah. Semua milikku, Jiangxi. Ada apa? Gak ada, kamu mandi dulu aja. Oke. Jiangxi, kamu benar-benar lapar. Buat apa kamu masih mau sama pria brengsek kayak gini? Qin Chuan, 3 tahun lalu, kenapa kamu menghilang? Mau tahu? Ini harga lain. Harus jelas, siapa bosnya?
Kamu cuma mainan di tanganku, cepat jawab pertanyaanku. Tahun-tahun ini, aku hidup sangat sengsara. Kalau aku cerita, aku bakal hancur. Jangan bahas masa lalu lagi, oke? Ayah angkatmu, Shen Wang, masih memukulmu. Kamu percaya aja, aku sudah besar, dia gak bisa lawan aku. Halo. Oke, aku sudah sana. Kamu mau pergi sekarang? Iya, si sponsor kemarin, dia minta aku bayar, kalau gak bisa. Aku harus menyerahkan diri padanya. Berani mengancam priaku, kamu utang berapa sama dia? 5 juta. Di kartu ini ada 3 juta. Perhiasan ini, karya dari desainer perhiasan top dunia. Kristal, kamu bawa mereka ke lelang. Ditambah uang di kartu, pasti lebih dari 5 juta. Kamu bawa bayar sama dia. Shi, apa yang aku punya, sampai kamu begitu baik padaku. Bodoh, karena kamu matahariku. Jangan gerak. Kembalikan, itu uang buat obat ibuku. Pakai beasiswa yang kamu dapat, buat obatin si wanita jalang itu. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Kamu tidak pantas menyebut ibuku, aku tidak curang. Biar dia merenung baik-baik. Tidak lihat ada orang tidur? Qin Chuan, kamu ini siapa sih? Berani sekali bicara seperti itu padaku, Shuling. Dia adalah anak ketua keluarga Qin, kita tidak bisa melawannya. Anak keluarga Qin APA, perusahaan keluarga Qin itu. Sudah bangkrut, dia sekarang. Hanya anjingnya Shen Wang. Dipukul tidak melawan, dimarahi tidak membalas. Pura-pura apa sih? Kalau begitu, ayo sama-sama. Ah, maaf, Tuluslah. maaf, kami salah. Kalian, minta maaf padanya. Tidak perlu, cepat pergi. Kamu punya dua mata di atas sedang, Pure APA? Tidak tahu juga menghentikanku. Jangan takut, mereka sudah pergi. Kamu, sakit tidak? Ah, tidak apa-apa, aku sengaja, takut mereka melapor ke kepala sekolah. Aku yang bertanggung jawab, susah melawan 6 tinju. Sungguh kejam si teman-teman ini. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Kamu adalah orang yang kubeli dengan 5 juta dari orang lain. Kamu harus baik padaku, jangan pernah jauh dariku. Baiklah, adik, ini akan melayani nona besar. Katakan, APA masalahnya lagi? Ibu, keluarga kita akan segera menambah, satu setelah makan lagi. Kamu punya selingkuhan? Tidak ada. Aduh, ibu sipat lepaskan, maksud kokak adalah. Kamu akan punya menantu perempuan, apa? Xiao Chuan Cameron. Pulang dengan seorang gadis. Xiao Chuan melengker. Akhirnya bertemu orang yang disukai, leluhur keluarga Pei memberkati. Ibu, gadis itu sepertinya kenalannya dulu. Gadis dari keluarga mana? Nona besar keluarga Jiang. Jiang Shi, cepat siapkan hadiah lamaran. Segera ke keluarga Jiang untuk melamar, berharap bisa menikah akhir bulan ini. Awal bulan ini adakan pernikahan, akhir tahun ini punya cucu. Baiklah. Ada seorang pria di dapur, ternyata ini rasanya rumah. Bagaimana? Bos masih puas? Kelihatannya tidak buruk, biar aku coba. Jangan, aku yang suapin. Bagaimana? Enak tidak? Berita siang, perusahaan keluarga Jiang dilaporkan orang. Penghindaran pajak sekarang telah dihukum oleh departemen terkait. Mohon semua perusahaan mengambil pelajaran dari ini. Kali ini keluarga Jiang tidak bisa menghindar. Sesuai, siapa suruh mereka tidak taat hukum, menghindari pajak. Tunggu saja masuk penjara. Tidak akan menyusahkanmu kan? Kalau tidak, aku akan ke keluarga Jiang. Untuk membayar denda. Kamu tidak demam kan? Kok jadi bodoh urusan uang? Benar-benar merasa seperti CEO, bicara seenaknya. Hutang semua lunas. Sial, hampir ketahuan. Aku cuma takut kamu capek, kamu harus cari uang. Harus menghidupi aku, kalau capek, aku akan sedih. Tenang, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Jiang.
Hidup mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Penghindaran pajak keluarga Jiang, aku yang melaporkan. Kamu yang melaporkan. Dulu, Jiang Zi demi selingkuhan dan anak haram. Mengusir aku dan ibu, ingin menjualku ke kakek 80 tahun. Untuk proyek kerjasama, wanita baik balas dendam, 10 tahun tidak terlambat. Jiang Xiai. Kamu benar-benar anak baikku, cepat kembali. Ibumu masih di tanganku. Jiang Zi bajingan, jangan sentuh ibuku. 10 menit, tunggu aku. Aku temani kamu pulang. Tidak perlu, Jiang Zi ini orang licik. Kalau dia terdesak, tidak tahu akan melakukan apa. Kalau begitu aku harus temani kamu pulang. Tenang, 3 tahun ini aku sudah mencapai sabuk hitam taekwondo. Siapa yang bisa mengalahkanku? Diam di rumah yang baik, tunggu aku kembali. Halo Lupi, panggil orang. Ke keluarga Jiang, lindungi istri CEO kalian. Pai Tuan Qing. Ibu aku di mana? Dasar tidak tahu terima kasih, berani melaporkan perusahaanku. Aku sudah membesarkanmu selama belasan tahun, anak tidak tahu terima kasih. Vas Antiku. Aku tanya sekali lagi, ibu aku di mana? Dasar anak durhaka, aku pukul kamu. Berani melawan, orang-orang, tangkap dia, siap. Jiangxi, keluarga Jiang bangkrut. Kamu juga tidak bisa lolos. Hanya jika kamu menikah dengan Zheng Ximing. Keluarga Zhang akan membantu kita membayar denda. Hari ini jangan harap bisa pergi. Kamu jangan harap, lepaskan ibuku segera, kalau tidak. Jiang Zi, kamu pasti akan makan nasi penjara. Kamu. Kakak, kamu masih berani mengancam ayah, kalau bukan karena kamu mengkhianati perusahaan. Ayah akan memaksamu menikah, keluarga Zheng bisa menerimamu. Itu adalah keberuntunganmu, kamu tidak bercermin. Lihatlah sifat burukmu sendiri. Siapa di Haicheng yang berani menikahimu? Keberuntungan itu untukmu, kamu yang menikah. Kamu. Jiang Xiai, hormati ibuku. Kamu hanya anak haram, pantas berteriak di hadapanku. Hebat. Memang aku Zheng Ximing. Wanita yang kusukai. Tuan Zheng, kenapa Anda datang, Shi? 3 tahun, kamu masih pedas seperti cabai kecil. Aku suka. Basi. Jangan panggil aku Shi, aku jijik. Tidak apa, Shi, kita saja. Akan menjadi satu keluarga. Pergi, siapa yang satu keluarga denganmu setelah kamu mati? Nyamuk dan Jiang Zi akan bersama, King Ming. Aku akan membakar uang kertas untuk kalian. Jiang Xiai, jangan lupa. Ibumu masih di tanganku, Jiangxi. Bagaimana kamu? Lembutlah pada istriku dan mertuaku. Ini. Zheng Ximing, jangan berpura-pura di sini, sifatmu seperti apa? Semua orang tahu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Lebih baik kamu matikan niatmu. Shi, aku suka. Sombong tapi tidak bisa mengalahkanku. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan dia. Ci, kamu tidak terlukakan. Tidak apa-apa. Dari mana datangnya begitu banyak orang? Orang-orang di jalanan meminjamkan aku tenaga. Kamu tidak menjual tubuhmu kan? Tidak, aku kemarin kehabisan amunisi. Kamu juga tahu. Baiklah, aku mengerti. Qin Chuan, kamu anjing terlantar. Apa yang kamu lakukan di sini? Zheng Ximing, aku hari ini tidak. Kungfu akan mengurusmu, Jiangxi. Lepaskan ibu aku. Qin Chuan, kau pecundang yang hanya bisa membayar utang dengan minuman. Apa yang kau bicarakan di sini? Shi, kalau kau masih bergaul dengan pecundang ini. Keluarga Zheng. Tidak akan ragu untuk mengambil nyawa lagi. Keluarga Zheng, apa artinya? Nyawaku. Berani-beraninya keluarga Zheng menginginkannya. Kodok ingin makan daging angsa, tidak akan kuberi warna. Tidak tahu diri, berapa beratnya, serang, ya. Hidungku, Tuan Zheng, hidungku. Hanya sekuat ini, masih berani mengincar Shi. Tidak tahu diri, 3 tahun latihan Jeet Kune Do tidak sia-sia. Qin Chuan, kau gila. Keluarga Jiang tidak ingin terkena imbasmu. Aku tidak memukul wanita, tapi tidak keberatan mengurus wanita jahat. Qin Chuan, kau berani, aku segera menikah dengan
CEO keluarga Pei, kau tidak mempertimbangkan konsekuensinya. CEO keluarga Pei. Ya, orang terkaya di Haicheng, CEO keluarga Pei. Pei Siheng, bagaimana mendengar namanya? Kau takut, kan? Setelah ayah meninggal, nenek menemukanku. Ganti nama menjadi Pei Siheng, orang luar tidak tahu. Nawi. Jiang Shuling, hari ini Haicheng. Besok Xuancheng, kau ingin menikah ke keluarga kaya, gila ya? Hari belum gelap, kau sudah mulai bermimpi. Kapan Pei Siheng setuju? Kau pantas? Pei Siheng hanya punya beberapa uang busuk. Bagaimana, masih tidak menghargai adik kedua keluarga Jiang? Shi, aku berbeda. Aku selalu mencintaimu dengan setia, kemarilah. Lepaskan dia. Kau, Qin Chuan. Kau pasti mati. Hadiah lamaran tiba. Hadiah lamaran apa? Jiang Shuling, benar-benar akan menikah dengan Pei Siheng, lihatlah. Keluarga Pei mengirim orang untuk menikahiku. Hadiah lamaran tiba. Aku adalah bibi Pei Siheng, mewakili keluarga Pei. Datang untuk melamar putri sulung keluarga Jiang, 10 properti. 1 set perhiasan Kaisarina Yekaterina. Dan 10% saham grup Senyang keluarga Pei. Datang ke keluarga Jiang untuk melamar. Siapa yang tanya aku, pemeran utamanya? Santai, serahkan semuanya pada tante, dijamin aman. Memang keluarga kaya top, keren banget sih. Wah, kamu gak jatuh, kan? Nggak apa-apa. Dengan bantuan keluarga Pei. Siapa berani meremehkan keluarga Jiang? Shuling? Cepat panggil tante. Tante, bawa banyak mas kawin, capek ya? Shuling, cepat ambilkan teh untuk tante. Cepat! Tante, minum teh dulu. Aku ulangi sekali lagi. Keluarga Pei mau lamar putri sulung keluarga Jiang. Zhang Xiai. Kamu itu? Aku, aku. Nona Jiang, cara-cara rendahmu. Yang gak pantas, simpan saja. Terlalu rendahan, aku gak suka. Putri kedua Jiang. Yang mau dinikahi CEO Pei itu aku. Betul, Nona Shi. Yang Siheng lamar memang kamu. Ayah, cepat bantu aku cari cara. Siapapun yang nikah ke keluarga Pei, mas kawin ini milikku. Shi, cepat panggil tante. Ayah, Aku nggak mau nikah. Aku belum ketemu Pei Siheng. Ngapa harus nikah sama? Orang asing? kamu belum ketemu Pei Siheng? Dia kan ada. Di keluarga Pei. Nanti kalau kamu nikah ke sana, baru ketemu dia. Aku nggak mau nikah sama orang yang nggak aku suka. Betul, Shi sudah janji mau nikah sama aku. Selalu ikut campur. Kamu tidur saja sana. Qin Chuan. Aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. Jiang Shi, jangan nggak tahu diri. Ini keluarga Pei, banyak orang mati-matian. Pengen masuk. Mertua, Shi pasti setuju. 10% saham ini sama mas kawin. Aku simpan dulu untuknya. Shi sudah dewasa, mas kawin dan saham. Akan kuberikan ke dia. Kau ini saya apa? Pergi. Aduh, aku kan ayahnya Shi. Nggak tahu malu? Nggak mau ulang? Pergi. Shi, ini sedikit mas kawin dari keluarga Pei. Terima dulu ya. Maaf ya, CEO Pei salah cinta orang. Aku sudah punya orang yang kusuka. Seumur hidupku, aku sudah memiliki cuan satu-satunya. Aku ingin bersamanya sampai tua, meskipun orang lain kaya raya dan memiliki harta melimpah. Aku pasti tidak akan meninggalkan Qin Chuan. Qin Chuan, aku mencintaimu. Shi. Aku juga mencintaimu. Siheng bisa memilikimu. Adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya, kamu harus menerimanya. Aku sudah jelaskan, aku tidak akan menikah dengannya. Hadiah pernikahan ini, tolong kembalikan. Cepat cari solusi, kalau aku pulang tidak bisa menyelesaikan ini. Kamu akan mati. Shi, uang kita sudah habis untuk melunasi hutangku. Bagaimana kalau kita pakai hadiah pernikahan ini dulu, sampai kita menemukan solusi? Kita bisa membatalkan pernikahan, win-win solution. Qin Chuan, itu keluarga Pei. Bisnis besar dan kejam, bagaimana aku bisa selamat? Tenang, aku tidak akan meninggalkanmu demi uang. Shi.
Jangan takut, kalau uang habis aku bisa cari lagi. Sudahlah, aku akan jujur, cepat atau lambat akan ketahuan juga. Shi, aku akan jujur padamu, sebenarnya aku. Kenapa diam saja? Cepat kejar dia. Kalian ini tidak berguna, tidak bisa menjaga satu orang saja. Untung mereka tidak mengejar. Bagaimana dengan ibuku? Shi, tenang, aku akan cari cara. Untuk menyelamatkanmu. Nona Jong, pinjam kincuanmu selama 3 menit, ya? Serang saja aku. Jangan ganggu kincuan kami. Kita hanya ngobrol di samping. Ah, tenang, aku ini laki-laki. Tidak akan terjadi apa-apa. Tante, Xiao Chuan, kami sudah berusaha keras untukmu. Kamu malah menyembunyikan dari Nona Jiang. Dan belum tahu identitasmu. aku tiba-tiba menghilang selama 3 tahun. Kalau aku tidak berpura-pura jadi bebek, dia tidak akan memaafkanku secepat ini. Kamu. Bebek. Aduh, aku cuma gak tahu gimana harus bilang sama dia. Identitas asliku sih. Kapan kamu berencana bilang? Aku tadi udah bawa niat baik. Nyontek lamaran, malu banget kan? Keluarga Pei ditolak saat melamar pengantin. Besok bisa jadi headline di Shanghai. Tante, tenang aja, aku pasti bakal bawa Shi pulang rumah. Kamu pulang sendiri aja, jelasin sama nenek. Aku nggak bisa bantu. Aduh, Tante, kamu yang paling baik. Kamu gak mau bantu aku. Kalau gitu, calon menantumu bakal benar-benar kabur. Kamu sendiri aja yang jelasin sama nenek. Aku nggak mau ikutan dimarahin. Lepasin. Fei Shui, kamu lepasin dia. Berani-beraninya kamu ganggu orangku, kincuan. Kemari. Shi, kamu salah paham. Kalau aku nggak segera datang, kamu bakal dimakan habis sama keluarga Pei. Sampai tulang belulang nggak bersisa, Nyonya Pei. Aku nggak akan menikah sama Pei Siheng. Tolong jangan ancam orang yang aku suka. Shi, keluarga kami Pei sangat puas. Dengan kamu sebagai menantu, apa yang kamu mau? Kami bisa penuhi, termasuk menyelamatkan ibumu. Dari tangan Jiang Zi. Nyonya Pei, kincuan. Dulu waktu dia dipukuli ayah tirinya, aku yang bayar dan bantu. Bawa dia ke rumah sakit. Sekalipun itu peliharaan. Pasti ada rasa sayang. Apalagi kita kenal sejak masa kecil. Dia orang yang aku suka. Aku nggak akan menyerah sama dia. Kamu malah ngasih dia payung, ngasih dia. Oh, aku salah. Oke, aku ngerti. Kalian lanjut aja berantem. Aku nggak ikutan. Tapi, saran aku, Nona Jiang, kamu bisa pertimbangkan. Shi, kamu gak serius kan? Mikirin omongan dia? Mikirin apa? Kamu tiba-tiba hilang 3 tahun, aku belum ngomong sama kamu. Aduh Shi, kamu pelan-pelan, sakit. Dibully kayak gini, nggak bisa melawan. Nanti di rumah aku nggak kamu. Aduh. Shi, lututku sakit banget. Diam aja, jangan gerak. Sakit biar kamu sadar sama kesalahanmu. Aku benar-benar udah sadar salah. Salah di mana? Jadilah orang yang tegas, tegakkan punggungmu. Jangan biarkan orang lain menggangguku, dan aku juga tidak akan mengganggumu. Habis. Jangan memayungi wanita lain. Masih ada lagi? Dengarkan kata-kata istri. Jangan terlalu banyak mengambil untung dariku, aku bukan istrimu. Kamu tidak mau jadi istriku, tapi aku mau jadi suamimu. Bajingan. Sayang, makan buah. Aku yang suapin. Enak tidak? Masih ada yang lebih enak. Nenek, lagi latihan tulis ya? Biar aku yang bantu mengasah tintanya. Berlutut. Lagi-lagi berlutut. Siap. Xiao Chuan, ini tantamu. Aku dengan tulus membantu melamar untukmu, tapi malah kamu yang merusaknya. Kalian juga tidak ada yang memberitahuku sebelumnya. Kamu berani membantah?
Orang tuamu tidak bisa melihat karakter orang sampai kehilangan nyawa. Membuatmu yang masih kecil harus menderita. Sekarang, akhirnya kamu menemukan orang yang kamu sukai, aku pasti akan membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan untuk menghormati orang tuamu. Arwah mereka di surga. Nenek. Duduklah. Nenek, bantu aku membalas dendam untuk orang tuaku. Masukkan Chen Wang ke penjara. Sudah cukup banyak yang kamu lakukan untukku. Sisanya, biarkan aku yang jalani sendiri. Percayalah, aku bisa. Pak PI, aku mohon. Berikan aku waktu lagi, aku pasti akan mengembalikan uangnya. Aku baik. Chen Wang, bagaimana rasanya perusahaan bangkrut? Tidak enak, kan? Qin Chuan, kok bisa kamu? Kamu kesini ngapain? Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing itu, lihat baik-baik, ini adalah Presiden Direktur Grup Enyang, Pei Siheng. Bagaimana mungkin dia? Kamu merebut perusahaan ayahku, merencanakan kecelakaan yang membunuh orang tuaku. Lalu mengusirku dari keluarga Qin, membuangku ke desa. Biarkan aku hidup seadanya, ya? Xiao Chuan, aku salah. Aku sudah dibakar oleh kecelakaan. Xiao Chuan, aku salah, aku benar-benar menyesal dan akan berubah. Kalau bukan karena pamanku yang menemukanku di desa. Sekarang kami sekeluarga sudah berkumpul di alam baka. Xiao Chuan, aku salah. Aku menyesal, Xiao Chuan. Kasih aku kesempatan, aku menyesal, aku akan berubah. Aku menyesal. Bukti pembunuhan orang tuaku sudah kuserahkan ke polisi. Lunasi di penjara. Xiao Chuan, aku salah, aku berubah. Xiao Chuan, kasih aku kesempatan. Oke. Nenek, tenang saja. Saat waktunya tepat, pasti aku akan bawa lanjut batu. Baik. Bocah keras kepala, sia-sia 2 tetes air mataku. Mengandalkan dia sendiri, kapan aku bisa menggendong cicit? Bikin pusing, harus cari cara lain. Jiangxi, aku kasih 2 pilihan. Menikah dengan Zheng Ximing. Kedua, Sarakin Senua masukin Pei kepadaku. Aku kasih waktu 1 hari untuk pertimbangkan. Ibumu tidak akan bertahan lama. Jiangzi, dasar bajingan. Nona Pei. Sudah kuputuskan. Aku terima syaratmu. Cucu mantu, benar sudah putuskan? Nona Pei, aku bisa terima. Menikah dengan Pei Siheng, syaratnya. Keluarga Pei harus segera. Selamatkan ibuku dari Jiangxi. Masih panggil Nona Pei? Panggil Tant. Tea, Tante. Ayah. Hai, dalam 1 jam. Gudang memalukan Jiangxi itu. Ragan untukku. Siap, Nona. Gimana, cucu mantu? Puas? Terima kasih, Tante. Kalau gitu, tanda tangan. Qin Chuan, maaf, mungkin aku harus buat kamu terluka. Tetap harus aku, cucu mantu berhasil, Xiao Sue hebat. Cicitku sudah melambai padaku. Ayo, rayakan kita jadi keluarga. Ini masukan dari keluarga Pei. 10 properti, 10% saham keluarga Pei. Perhiasan dan lain-lain, besok akan kukirimkan. Tidak perlu, keluarga Pei sudah selamatkan ibuku. Aku setuju menikahi Pei Siheng. Ini transaksi yang adil. Kita sudah jadi satu keluarga, jangan terlalu resmi. Ini sedikit hadiah dari keluarga Pei. Cepat terima. Terima kasih, Tante. Anak baik. Bagaimana keluarga ini tanpaku? Jiangxi, APA hakmu? Masuk ke keluarga Pei, aku tidak terima. Aku pasti akan menggantikanmu. Menikahi Pei Siheng. Mama, kamu harus membantuku, tunggu sampai aku masuk ke keluarga Pei. Maka mas kawin keluarga Pei. Semua milik keluarga Jiang, aku tidak akan seperti Jiangxi yang egois. Semua ditelan sendiri. Kamu adalah anak kesayangan Mama, anak baikku. Tenang, Mama akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia. Nenek, aku tunangan Siheng. Jiangxi, kamu Xia ya? Cepat ke sini, Nenek. Biar Nenek lihat. Cantik jelita, cocok dengan Siheng. Benar-benar pasangan yang seresai. Terima kasih Nenek. Shi kami tahu Nenek Saka. Sulaman Taman King Ming Shanghe sengaja menyulam 1 untuk Nenek. Benarkah? Cepat bawa, biar Nenek lihat.
Jahitan rapi, jarak konsisten, permukaan halus. Tidak mungkin tanpa pengalaman belasan tahun, Nenek. Nenek suka? Menantu, sulamanmu lebih baik dari tukang sulam profesional. Sungguh hati-hati, pasti menghabiskan banyak waktu ya? Ya, betul, Shi kami. Menyulam siang malam, agar cepat sampai ke nenek. Tangannya penuh lubang jarum, kasihan sekali kamu. Cepat ambil salep penyembuh, untuk menantuku. Baik. Nenek, aku baik-baik saja, asal nenek suka. Sebra APA Pon, ITU Sepaton. Tangan ini bahkan tidak ada kapalan, pikir dengan beberapa lubang jarum. Aku akan percaya, pikir nenek sudah pikun. Gambar pegunungan Seribu Li, nenek suka? Lain kali aku sulam lagi. Tidak ada satu kata pun yang jujur, bukan merayu. Atau berbohong untuk simpati. Dengan Jiang Shi yang diceritakan Xiao Chuan. Jauh berbeda, Shi. Dengar dari si Heng kamu jujur dan baik hati. Pandangannya memang bagus, padahal licik dan serakah. Qin Chuan buta, bagaimana bisa memilihnya? Nenek PI, tanggal pernikahan dua anak ini. Kapan ya? Cari master, hitung hari baik. Kapan saja, lihat kapan si Heng mau menikah. Aku dan si Heng cocok, kami sekarang. Bisa langsung menikah. Terlalu gegabah, menikah itu hal besar. Si Heng adalah penerus keluarga PI, tunggu dia kembali untuk berdiskusi. Mama, wah nenek, selama dua anak ini. Saling suka, tanggal apapun aman, sekarang urus dokumen. Tidak perlu buku keluarga, KTP saja bisa. KTP si Heng, ada di rumah kan, nenek? Aku lihat hari ini hari baik. Aku dan si Heng, sungguh saling mencintai, kamu tenang saja. Wajah penuh perhitungan, tidak mengerti. Xiao Chuan suka apa padanya? Nenek, aku sungguh mencintai Shi. Seumur hidup tidak akan menikah selain dia. Sudahlah, Xiao Chuan hidupnya. Terlalu susah, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Ini harda pusaka keluarga Pei. Aku mewakili Mama Si Heng, menyerahkan padamu. Kamu harus baik-baik memperlakukan si Heng. Jangan mengecewakannya, nenek tenang, aku akan. Tanggal pernikahan. Nenek. Kita diripu. Orang Aingun Jiangxia, tapi Jiangxuling. APA? Nenek, kamu kenapa? Aduh, migrainku kambuh, Lao Pei. Bantu aku kembali ke kamar, wah nenek, tanggal pernikahan kita. Kapan ya? Aku bisa mulai persiapan. Tanggal pernikahan akan ditentukan lain hari, silakan pulang. Nenek, Anda istirahat yang baik. Kami akan datang lagi lain hari. Mama. Aduh. Akhirnya pergi. Keduanya, satu adalah selir yang masuk ke rumah. Satu lagi anak haram, Mirba Sarang. Tidak heran, aku bilang, si Heng mana mungkin. Suka wanita seperti ini, ternyata mau menipu. Menepun nenek tua, lain kali Marika datang, user Marika. Baik nenek. Lao Pei, aku ingin bertemu langsung. Jiang Xia sebenarnya. Seperti apa orangnya? Baik, aku akan segera mengatur. Mereka keluar. Aku akan temui dia sendiri. Cucu perempuan, aku datang. Tolong, ada pencuri. Siapa yang berani mencuri di depan nenek ini? Adieu, Palan. Nian, lebih baik laporkan ke polisi. Nian, kamu jaga dia. Aku akan periksa nenek. Baik. Aduh, pelan-pelan. Diam, ini semua karma kamu. Nenek, Anda baik-baik saja? Bisa berdiri? Baik hati, jujur, dan teguh. Inilah gadis yang disukai Xiao Chuan. Nenek. Aduh, pinggangku tidak bisa digerakkan. Kalau begitu, saya antar Anda ke rumah sakit. Terima kasih, Nona. Shi, nenek ini, jangan-jangan dia dan pencuri ini. Per second call? Aku dengar baru-baru ini, geng motor punya trik baru. Khusus untuk menipu kamu. Tidak apa-apa, di jalan ini ada CCTV. Dia tidak mungkin menipu orang di siang bolong. Baik, saya akan bawa dia ke kantor polisi. Kalau ada masalah, panggil saya. Baik. Orang tua ini ada luka memar, perlu istirahat 2 hari. Untung cucu perempuan Anda cepat membawanya ke sini. Kalau sudah tua, cedera tulang dan otot. Tidak seperti orang muda. Terima kasih, dokter.
Shi, hari ini benar-benar terima kasih ya. Bagaimana Anda tahu nama saya? Aku tadi dengar gadis yang bersama kamu memanggil namamu. Oh, begitu. Nenek, keluarga Anda ada di Haicheng? Anak laki-laki saya bekerja di luar, anak perempuan saya punya bisnis sendiri. Jangan merepotkan mereka. Tidak apa-apa, saya antar Anda pulang. Kalian ini ngapain aja? Sampai orang saja tidak bisa jaga. Kenapa istri bisa luka? Bos, istri ini kan sedang berbuat baik sampai di sini. Shi, kamu luka di mana? Luar. Nenek, luar, maksud saya di luar hujan. Kamu baik-baik saja, sayang? Aku baik-baik saja. Saat pulang kerja, ketemu nenek sedang dirampok. Keluarga dia tidak ada di Haicheng, aku sedang bersiap mengantar dia pulang. Nenek, ini pacarku, Qin Chuan. Halo nenek, saya pacarnya Shi. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, masih hidup. Kalian kenal? Qin Chuan, aku akan bayar tagihan dulu. Kamu main dulu sebentar. Baik. Shi sampai sekarang belum tahu identitas aslimu. Bisakah kamu mempercepat prosesnya? Aku masih menunggu untuk melihat cucu cicit. Nenek pelan. Aku takut Shi marah, bilang aku menipunya. Shi sudah menandatangani surat permohonan pernikahan dengan Si Heng. Pada hari pendaftaran, aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Shi menandatangani surat permohonan pernikahan, kenapa aku tidak tahu? Karena kami membuat grup 3 orang tanpa kamu. Kenapa? Kenapa Jiang Xia? Bisa menikah ke keluarga Pei? Aku tidak terima, buka pintu. Shuling, jangan takuti ibu, buka pintu, apa yang kamu mau? Ibu akan berusaha untukmu, buka pintu Shuling. Ibu, keluarga Jiang hanya boleh punya 1 anak perempuan. Pei Si Heng juga hanya boleh punya 1 istri. Ibu mengerti. Kakak merebut jodoh adik, masih tenang-tenang saja pergi kerja. Tidak ada keadilan. Ayo lihat, jalan, ini sudah abad 21. Apakah pria di jalan sudah punah? Kenapa masih ada orang yang merebut tunangan orang? Mereka gila apa lagi? Shi, biarkan Shuling hidup. Kembalikan suaminya padanya, kakak. Apa salahku sehingga kamu memperlakukan aku seperti ini? Apakah kamu sangat ingin menikah dengan Pei Si Heng? Kakak, apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku hanya ingin kamu mengembalikan Si Heng padaku. Cantik dan bersih, kenapa bisa merebut tunangan orang? Hai Si Heng adalah orang terkaya di Haicheng. CEO grup perusahaan Pei. Pasti iri adiknya menikah lebih baik darinya. Shi, meskipun aku ibu tirimu, tapi aku memperlakukanmu lebih baik daripada anak kandungku sendiri, apa yang harus kulakukan. Agar kamu membiarkan Shuling hidup, kembalikan jodohnya padanya. Tidak bisa, Pei Si Heng yang memilihku. Kamu memohon padaku tidak ada gunanya, kalau berani. Pergi mohon pada Pei Si Heng. Mungkin dia senang, bisa membebaskanku. Oh tapi, surat nikah sudah kutandatangani. Kakak, aku dan Si Heng. Kami benar-benar saling mencintai, apakah hanya jika aku mati? Kamu baru akan mengembalikannya padaku. Lebih baik merobohkan sebuah kuil daripada merusak 1 pernikahan. Mendapat kakak seperti ini, benar-benar sial. Kamu mau apa? Kalau kamu benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkannya. Waktu kecil, aku pernah menyerahkan ayah kepada kamu karena air mata buaya kamu. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Cara kamu masih kuno dan rendah. Hari ini, meskipun kamu dan ibumu mati di depanku, aku tidak akan menyerahkan pernikahan keluarga Pei kepada kamu. Pembunuhan. Apakah dia gila? Pembunuhan. Cepat panggil polisi. Xuan adalah wanita simpanan, serakah sekali mencuri pernikahan. Anak haram Shuling, merebut sarang orang lain. Iri pada Shi yang menikah, semua keburukan ada padanya. Sebagai manusia harus punya moral, Xuan muka tebal seperti batu. Seperti batu, keluarga Jiang penuh skandal. Merebut sarang orang lain dengan sombong, anak wanita simpanan merebut posisi. Tidak tahu malu, sungguh konyol, sungguh konyol. Mama, sekarang kita harus bagaimana? Kalian berdua, ibu dan anak, tinggal di kemampuan kalian. Benar-benar membuatku tercengang. Jiang Shuling. Bukankah kami yang paling pandai menggambarkan fakta? Cepat. Buat para penonton percaya kalau kalian tidak bersalah. Jiang Xiai, jangan terlalu sombong. Ternyata anak haram wanita simpanan, iri pada Putri Sahyang. Menikah lebih baik darinya.
Pengkiri berteriak maling, ibu tahu jauh wanita simpanan, anak haram juga. Gen buruk yang sangat jahat. Bosan, ayo bubar. Ayo pergi. Lepaskan. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Kalian berkumpul mengganggu ketertiban, kami yang seharusnya menelepon polisi. Bawa ke kantor polisi. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Istriku yang beraksi dengan gagah, sungguh keren. Kamu pandai sekali membuat cerita. Pei Heng pasti tidak sehebat kamu. Bagaimana aku bisa memberitahu Shi? Kalau aku adalah Pei Heng? Bagaimana aku bisa memberitahu Qin Chuan? Kalau aku sudah menandatangani surat pernikahan keluarga Pei? Shi Chuan, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kamu duluan. Tidak ada yang besar, beberapa hari lalu aku baru saja menerima. Apa? Undangan lelang Christie, aku ingin mengajakmu bersama. Qin Chuan bilang dia mudah tersinggung. Bicarakan lain kali. Baiklah. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Akhirnya kamu tidak jadi model pria lagi. Apa pekerjaannya? Kamu juga melihatnya tadi, bodyguard. Kamu tidak akan merasa malu dengan aku, kan? Tidak mencuri, tidak merampok, mencari uang dengan tangan sendiri. Bagaimana mungkin aku merasa malu denganmu? Aku mendukungmu. Kamu nanti kalau keluar, bawa beberapa bodyguard. Aku takut Jiang Shuling akan membalasmu. Ya. Lebih baik tunggu sampai hari lelang, baru memberitahunya. Identitas asliku. Malam ini kamu harus memenangkan lelang. Carrier Master Crystal. Yang paling disukai oleh Nyonya Pei. Yaitu perhiasan yang dirancang oleh kristal, ibu. Tenang, aku pasti akan mendapatkannya. Itu siapa nona itu? Putri sulung keluarga Jiang Shi. Karakter keras, orang biasa tidak bisa mengendalikannya. Aduh. Kenapa kucing dan anjing liar bisa masuk? Satpam, cepat usir dia keluar. Keluarga Jiang belum bangkrut. Kamu tidak tahu apa-apa tentang seni. Aku menyarankan kamu untuk menyisihkan uang untuk ibumu. Jangan sampai uangmu habis untuk pria. Jiang Shi, sebelum kamu menikah ke keluarga Pei, kamu hanyalah anjing kampung yang tidak pantas berada di tempat yang terhormat. Satpam, cepat usir anjing kampung ini yang tidak punya undangan. Killier. Silakan. Jiang Shi, aku menyarankanmu. Lebih baik cepat pulang, jangan membawa undangan palsu. Memalukan di sini, buka matamu lebar-lebar, undanganku. Yang asli. Ini ternyata undangan khusus. Undangan VIP Suite, Nona Jiang. Silakan masuk. Minggir, menghalangi jalanku. Undangan khusus ini, kamu mencurinya dari mana? Siapa? Belum ada undangan khusus. Jiang Shuling, kamu iri sampai gila ya? Tidak bisa makan anggur, bilang anggur asam, benar-benar orang jelek banyak tingkah. Kamu bilang siapa yang jelek? Tentu saja yang merasa tersindir. Itulah kamu. Ayo masuk, jangan pedulikan orang seperti ini. Jiang Shi, jangan terlalu sombong. Asalkan aku bisa menyenangkan hati Nyonya Pei, aku akan menggantikan posisimu. Shi, sini. Shi, nanti kalau ada yang kamu suka, santai aja foto, tante yang bayar. Makasih tante, aku, mama, dia udah diselamatin? Tenang aja, udah diselamatin, cuma ada sedikit luka. Dia takut kamu khawatir, mau nunggu lukanya sembuh dulu. Baru mau kamu datang lihat dia. Oke, udah diselamatin aja. Makasih tante, udah ya jangan nangis lagi. Siapa yang bikin hati kecilku nangis? Seng Shining, lagi ngapain lu?
Aku cuma mau perhatiin tunanganku. Udah berapa hari nggak ketemu, aku kangen banget sama kamu. Dari mana kodok jelek ini? Jijik banget. Kamu temennya Shi, nggak mau ribut sama kamu. Minger. Chen Shiming. Shi itu anak keluarga Pei. Kalau kamu masih ganggu, aku nggak akan maafin. Keluarga Pei itu besar. Pisahin aku sama Shi. Dia, itu wanita yang pernah tidur sama aku. Keluarga Pei, nggak pilih-pilih ya. Kayak kodok nempel di kaki, nggak gigit tapi bikin jengkel. Kamu bikin gosip nggak pakai mikir ya? Keluarga Pei paling jaga nama baik. Wanita kayak dia yang hidupnya berantakan. Nggak bakal bisa jadi menantu mereka. Mama memang pintar. Kita ketemu lagi, Besan. Shi, kamu bilang sama mereka, kita kan pernah tidur bareng. Tante, jangan marah, kakak itu. Cuma sesaat nggak mikir. Baru tidur sama Zheng Ximing. Aduh, salahku nggak ngajar dia bener, sampai jadi kayak gini. Sifatnya yang nggak bener. Kakak itu hidupnya nggak bener, itu dulu. Nanti dia masuk keluarga PI, pasti berubah. Siapa? Buang dia keluar. Chiang Shi-ai. Ini akibatnya kalau melawan aku. Kalian salah tangkap, itu dia. Chiang Shi-ai. Siapa ini ribut banget? Keluarga PI, PIC. Shi, kamu mau pukul aku, pulang sama aku. Aku biarin kamu pukul. Jaga mulutmu, jangan asal nuduh. Semua kesalahan aku. Shi, kalian berdua ada masalah, pulang aja ribut. Kamu ini aktor, berani memukul aku? Siapa sebenarnya yang rendah? Kamu sendiri yang tahu. Jiang Shi, kamu berani memukul ibuku? Kamu ngapain? Kamu ingin menggantikan aku, menikah ke keluarga Pei, aku beritahu kamu. Sepanjang hidupmu, tidak mungkin. Qin Chuan, apa yang baru saja aku katakan? Hanya untuk menakut-nakuti mereka. Nanti saat Pei Xiheng datang, aku akan menjelaskan semuanya padanya, lalu membatalkan pertunangan. Shi, aku adalah Pei Xiheng. Yang akan menikah denganmu, kamu senang? Senang apa sih, Qin Chuan? Menyusahkan aku itu menyenangkan ya? Bukan begitu Shi, dengar penjelasanku dong. Ngeri. Sekarang, segera pergi, hilang dari pandanganku. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun lagi. Pak PI, mikir apa? Oh, tidak ada, Liu Qi. Kupikir aku akan memberitahu Shi lain kali. Tentang identitas asliku. Menurutku itu ide bagus. Qin Chuan, kamu ngapain di sana? Cepat ke sini, nanti keluarga Pei datang. Oh, baik. Ini siapa? Dia, bosku di jalanan. Bos, bilang sesuatu dong. Iya, aku itu. Bos Jalanan Qin Chuan. Halo, aku pacarnya Qin Chuan. Halo adik ipar, ada masalah dari aku ya? Pasti aku selesaikan. Terima kasih, Kak Liu. Qin Chuan, kamu lagi-lagi merusak rencanaku. Qin Chuan, kamu. Angkat, buang jauh-jauh. Xiao Chuan Dan Shi. Benar-benar pesanggen yang seresai, mari kita sambat. Koleksi pertama dalam lelang ini. Dari desainer terkenal internasional. Crystal, gelang berlian merah muda Yu Jing Hao 039, Cloud Moon Radiance Yu Jing Hao 039. Harga Eul 6 juta, Silicon Tower.
Kenapa karya ini? 7 juta. 8 juta. 10 juta. Sudah berusaha. 30 juta. Kamu bisa keluarin nggak? Jangan bercanda. 35 juta. 40 juta. 80 juta. Jiangxi, aku mau sesuatu. Harus rebut sama aku, ya? Nggak, aku cuma merasa kamu nggak pantas buat itu. Kalau gitu, aku sarankan jangan terlalu sombong. 90 juta. Ikutin aja, kamu kan hebat. Lanjutan. Aku kasih tahu, kalung ini pasti aku dapetin. Oke, buat kamu. 90 juta, kedua kalinya. 90 juta, ketiga kalinya. 100 juta. Qin Chuan, kamu kan cuma gigolo. Bisa keluarin uang sebanyak itu? Jangan sampai akhirnya harus jual diri buat bayar utang. Ya ampun, kamu tahu nggak 100 juta itu apa? Itu 100 juta yuan, bukan uang bank surga. Asal kamu suka, triliunan pun aku beliin. Aku tahu kamu baik sama aku, tapi kalung ini. Kalau orang lain yang dapetin, lebih berarti buat kita. Serius. Mama, udah 100 juta. Kita masih ikutin? Iya, lanjutin. Asal kamu bisa jadi menantu keluarga Pei. 100 juta itu apa? Nanti, aku bakal punya ratusan miliar. 150 juta. Harga tertinggi lelang ini udah muncul. Masih ada yang mau tawar? 150 juta. Pertama kali. Kayaknya ada yang mau kasih kita uang. HM, maksudnya apa? 150 juta, ketiga kalinya, terjual. Mari kita beri selamat kepada Nona Jiang, pemenang lelang ini. Selamat ya. Pameran lelang ini juga sangat terhormat bisa mengundang desainer terkenal internasional, Kristal sendiri. Datang ke lokasi. Kristal, umur 20 tahun. Sudah menang di kompetisi perhiasan internasional. Dia tipe orang yang berbakat. Selama ini dia rendah hati, nggak pernah muncul. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk menyambut Kristal ke panggung. Ini dia Kristal. Jiang Xiai SI Jalong. Dia nggak mungkin Kristal. Jiang Xiai, jangan pura-pura. Kamu nggak mungkin Kristal. Jangan pikir. Kamu buka studio perhiasan. Bisa jadi kepala desainer. Mimpi kali. Tahu aku lebih kuat darimu? Kamu marah karena malu, atau tahu? Uang masuk ke kantongku, kamu tidak senang. Hal ini, kamu bukan tidak pernah melakukannya. Dulu, kamu meniru orang lain, mengambil beasiswa mereka. Kamu malah mengingatkanku, kamu menggunakan namaku. Melakukan hal-hal curang, menjiplak di sekolah. Menggantikan posisi orang lain, hal-hal ini, apakah harus aku katakan kepada semua orang sekarang? Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kamu ingin membeli barang koleksi ini untuk diberikan kepada Nyonya Pei, membuatnya senang. Agar kamu bisa menjadi menantu keluarga Pei. Sekarang kalung sudah ada, silakan coba, lihat. Apakah dia menerima kalung ini, atau menerima diriku? Jauhkan dari istriku. Jiang Xiai, kamu menipu dunia. Hari ini tidak ada bukti, membuktikan kamu adalah Krista. Kamu jangan berpikir bisa keluar dari pintu ini. Baiklah, kalau kamu suka mempermalukan diri. Maka aku akan memilih keinginanmu. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Siapa Kristal? Tidak, ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin kamu adalah Krista? Kakak, IQMU benar-benar membuatku khawatir. Gunakan otakmu, pikirkan baik-baik, mengapa Shi memiliki undangan khusus? Tentu saja karena
Di acara lelang ini, dia adalah satu-satunya desainer yang diundang. Oh, do. Benar-benar tidak menyangka. Kristai adalah Jiang Shi. Dia adalah desainer internasional terkenal, keluarga Jiang. Malah mengusir pohon uang ini. Kihalangan semangka demi biji wajan, pandangan sempit, menyesala. Tidak heran aku memilihmu, aku tahu. Kamu bukan orang biasa, hari ini aku mewakili grup Zenyang. Secara resmi mengajukan kerjasama denganmu. Sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Zenyang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah Krista? Katakan, dari mana kamu mencuri sketsamu? Qin Chuan, ayo pergi. Satpam, bawa dia pergi. Ini tidak mungkin, kamu hanya anjing terlantar. Apa yang bisa kamu sombongkan? Bantu aku melakukan sesuatu, Nona Jiang, kamu perintahkan. Aku ingin kamu menghancurkan tangan Jiang Shi. Membuatnya tidak bisa memegang kuas seumur hidup. Ini uang muka, setelah selesai, aku akan memberimu 1 juta lagi. Keluarga Shi Pei sudah membantu menyelamatkan. Ibumu, kapan kamu berencana untuk menikah dengan si Heng dari keluarga kami? Saya akan segera menghubungi Tuan Pei. Baik. Kenapa dia tertawa? Qin Chuan, jika suatu hari kamu menemukan bahwa aku menyembunyikan sesuatu darimu, apakah kamu akan marah? Dan kemudian meninggalkanku? Lalu, jika suatu hari aku juga menyembunyikan sesuatu darimu, dan itu cukup buruk, apakah kamu akan meninggalkanku? Kamu begitu baik, seberapa buruk kamu bisa? Kita berdua ingin menjadi Emer dan Mrs. Smith. Tapi butuh kualifikasi. Oh, do. Kikerja, Parenti. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Syukurlah, kamu baik-baik saja. Kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja? Aduh, sakit sekali. Sakit? Di mana sakitnya? Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Aku menyukaimu. Sampai aku sakit. Qin Chuan, apakah kamu merasa melihatku khawatir untukmu itu lucu? Sudahlah, jika kamu terus memukul, hatiku benar-benar akan sakit. Masih takut dengan kejadian asam tadi? Iya. Aku lapar untuk bisa masuk ke baju ini. Aku seharian belum makan. Ayo, suamiku, aku akan mengajakmu makan enak. Qin Chuan, kamu membawaku ke restoran termahal di Haicheng. Aku. Aku tahu kamu ingin berbuat baik padaku, tapi tidak perlu memaksakan diri. Bagaimana kalau kita pergi sebelum makanan datang? Kita pergi. Tidak apa-apa, Liu baru saja menaikkan gajiku, aku punya uang. Tetap harus hemat, kita pergi. Ada apa? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Oh. Liu, tolong kirimkan sepatu yang nyaman. Bos, pelayan itu tertangkap, dia mengaku dalangnya. Adalah Jiang Shi. Beri dia pelajaran. Ya. Liu, kebetulan sekali. Kenapa kamu juga ada di sini? Adik ipar, kita memang punya jodoh ya. Iya, Qin Chuan baru saja bilang. Kamu naikkan gajinya. Wah, adikku Qin ini memang sangat berbakat dalam pekerjaannya. Performanya bagus, bulan depan gajinya akan dinaikkan lagi. Liu, duduklah makan bersama kami. Liu, kamu tidak enak badan ya? Saya? Tidak kok. Itu, saya masih ada urusan, lain kali ya. Saya terakhir makan, saya pergi dulu. Kenapa saya merasa Liu agak takut sama kamu? Masa sih?
Kamu salah rasa. Saya yang takut sama dia mungkin. Benarkah? Duduk. Kenapa tidak bilang kalau sudah lecet? Tidak apa-apa, tidak terlalu sakit kok. Jangan gerak. Cincuan, saya setiap hari bersembunyi. Daikjar kijar orang, hidup seperti neraka. Kamu malah hidup enak sekali. Kintuan, hati-hati. Shen Wang, kamu sudah keluar dari penjara? Kenapa? Melihat saya keluar, kamu kecewa ya? Melihat saya seperti hantu, seharusnya kamu merasa senang kan? Kamu memang pantas mendapatkannya. Semua ini adalah hasil perbuatan sendiri. Apa yang salah saya lakukan? Satu-satunya kesalahan saya adalah tidak seharusnya mengadopsi kamu, si sialan bulu ini. Kamu membenci saya karena merebut perusahaan ayahmu, kamu tidak ingin saya hidup tenang. Pergi kau mati. Semua ini adalah karma. Pak, tidak boleh membuat keributan. Kincuan, kamu tidak punya hati nurani. Siapa yang mengadopsimu saat kamu masih kecil, tanpa sanak saudara? Saya yang membesarkanmu sampai dewasa, kamu tidak tahu berterima kasih. Malah balik menggigit saya. Kamu jangan sembunyi saya. Kincuan, cukup, serahkan dia ke polisi. Kincuan, beri saya uang. Kalau tidak, saya akan mengganggumu seumur hidup. Dan juga mengganggunya seumur hidup. Berani kamu. Mau pergi ya? Tidak mungkin, mari semua orang lihat. Ini anak saya Kincuan, tidak mau merawat saya. Membiarkan saya di jalanan mengais sampah, sudah beberapa hari. Saya tidak makan, siapa yang mau peduli? Anak muda, ayahmu hampir mati kelaparan, kamu tidak peduli padanya. Berani-beraninya, kamu membawa pacarmu keluar makan. Upload dia ke internet, lihat bagaimana dia bisa hidup setelah ini. Ya, rekam dia. Jangan ikut campur urusan keluarga kami jika tidak tahu kebenarannya. Tidak heran kamu pacarnya, kamu sama tidak bermartabatnya seperti dia. Shen Wang, kamu masih belum berubah. Sama seperti dulu, selalu memutarbalikkan fakta. Semua orang punya mata, punya penilaian sendiri, kamu keren ya. Bawa pacar makan di restoran bintang 5. Tidak ada keadilan. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan pengemis ini. Mungkin kalian semua mengenalnya, bahkan di antara kalian. Ada yang adalah krediturnya. Saya Pak? Dia adalah ketua grup Shen yang bangkrut 3 tahun lalu. Shen Wang. Shen Wang. APA, Shen Wang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Keburukannya pasti sudah diketahui semua orang. Merebut bisnis keluarga Qin, membunuh pasangan Qin. Untuk menunjukkan kebaikan hatinya. Mengadopsi anak pasangan Qin. Tapi sering memukul dan memarahinya, sekarang. Berita tentang Shen Wang yang menganiaya anak di bawah umur. Masih menjadi berita utama. Basi, orang tua brengsek, yang seharusnya diupload ke internet adalah kamu. Tunggu saja dimaki habis-habisan, dia hanya mengada-ada. Saya bukan Inuang. Shen Wang. Akhirnya ketemu juga. Kapan kamu akan melunasi utangmu? Cari dia adalah CEO keluarga PI, dia punya uang. Kamu pikir saya anak kecil yang mudah ditipu? Kalau dia CEO keluarga PI, saya adalah ayahnya CEO. Kakak Wang, saya bersumpah, dia bukan CEO keluarga PI. Saya rela disambar petir, mati mengenaskan. Kamu tidak punya kredibilitas di sini, langit tidak adil. Orang jahat hidup 1000 tahun, sumpahmu tidak pernah terbukti. Cepat bayar utang, cepat panggil polisi, bawa dia pergi. Orang seperti ini, siapa yang bertemu, siapa yang sial. Xiao Chuan, tolong saya. Saya akan bersujud padamu. Xiao Chuan. Kamu sangat tolong. Semua ini karena kalian memaksa saya. Semua tidak akan baik-baik saja. Shen Wang. Jangan gegabah, tenanglah. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, mari kita mati bersama, tidak ada yang hidup. Shen Wang, uang dan mobil. Semuanya sudah kusiapkan, jangan sakiti Ci. Sudah terlambat. Polisi datang, sebelum mati ada wanita cantik menemani. Layak, Kincuan, aku ingin kau di kehidupan selanjutnya. Hidup dalam penyesalan. Jangan bergerak, lepaskan Sandra, beraninya tembak. Shen Wang, aku mohon padamu.
Semua permintaanmu akan kukabulkan. Lepaskan Shi. Baiklah. Kau berlutut dan mohon padaku, mohon aku mengampuninya, berlututlah. Jangan, Qin Chuan, jangan berlutut padanya. Jangan gerak. Baik, aku berlutut. Qin Chuan. Baik, Qin Chuan. Dulu ayahmu menyelamatkan ibumu dengan merangkak di bawahku. Kau juga akan yang sama. Jangan. Shen Wang, lepaskan Sengger Sekereng. Kita bisa mengajukan permohonan pada atasan untuk memperlakukanmu dengan lebih ringan. Aku tidak perlu di penjara 10 atau 8 tahun. Tetap saja mati di penjara. Aku tahu hari ini aku tidak bisa lolos, aku hanya ingin melihat. Qin Chuan berlutut padaku. Maaf, untung kau baik-baik saja. Kenapa kau begitu bodoh? Disuruh berlutut, langsung berlutut. Nyawamu lebih berharga dari harga diriku 1000 kali lipat. Shi, maaf, tidak bisa melindungimu. Jangan merasa bersalah. Aku kan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Aku akan lebih hati-hati. Shi Ai, Power, 0125. Ini nomor telepon Si Heng. Tanggal menikah kalian tentukan sendiri. Kami orang tua tidak akan ikut campur. Tiba-tiba suasana hati buruk. Karena urusan pekerjaan. Bisa dibilang begitu. Qin Chuan, aku dan Pei. Aku ambil perban, tunggu sebentar. Lambat laun harus dihadapi, sekarang telepon saja. Halo, siapa ini? Suaranya kenal sekali, Tuan Pei. Aku Jiang Shi. Bagaimana Shi bisa punya nomor kartu lainku? Halo, Pak Pei, Anda mendengarkan? Halo, Anda mendengarkan? halo, ini saja. Halo. Nona Jiang, saya di sini. Ada apa? Tante Pei bertanya kapan kita akan mengambil sertifikat nikah. Saya pikir besok saja. Bagaimana menurutmu? Apa? Sertifikat nikah? Halo, Pak Pei, sinyal Anda buruk? Oh, saya baru saja jatuh. Tidak nyaman untuk foto. Lain kali saja, saya urusan. Saya dulu ya. Tunggu dulu, Pak Pei. Hampir ketahuan. Apa maksudnya? Bukankah dia yang mengajak nikah? Kenapa tidak antusias? Ada apa? Ada sesuatu di wajah saya? Tidak ada. Saya lanjut. Sebelum mengungkapkan identitas, masalah sertifikat nikah ini. Tunda sebisa mungkin. Pernikahan saya dengan Pei Si Heng, cepat nikah, cepat cerai. Mungkin tidak perlu memberitahu Qin Chuan. Di mana Pei Si Heng? Saya ingin bertemu dengannya. Apakah Anda punya janji temu? Tidak, maaf Nona. Pak Pei perlu janji temu sebelumnya. Silakan datang lain kali. Anda tahu siapa saya? Percaya tidak, saya akan memecat Anda sekarang juga. Nona, siapapun Anda, janji temu sebelumnya adalah etika sosial. Mohon dimengerti. Saya Casey Muka, ya? Saya calon istri direktur. Anda berani melawan saya, Anda. Jiang Shuling. Bos, dia bersembunyi cukup lama, tidak terduga hari ini datang sendiri. Maka mari kita selesaikan semua masalah lama dan baru. Suruh dia ke kantor saya. Bilang Pak Pei menunggunya. Baik. Nona Zhang. Direktur kami sedang menunggu Anda di kantor. Baik, segera datang. Saya akan segera menyuruh Si Heng memecat Anda. Tunang, kerja baik, tidak akan dipecat. Dia bukan siapa-siapa. Kenapa kamu? Mana Pei Si Heng? Saya ingin bertemu Pei Si Heng. Berisik sekali. Di atas leher hanya ada mulut, tidak ada otak. Siapa yang kamu bilang tidak punya otak? Kamu benar-benar bisa mendengar bahwa aku sedang memarahimu. Hebat sekali. Jangan sok-sokan di sini, tunggu saja nanti aku menikahi Pei Si Heng. Aku akan membuatmu, ini tidak bisa membuka mulut selamanya. Kamu bodoh dan jahat, apa yang bisa dilihat Pei Si Heng? Dari dirimu? Bawa dia ke sini. Orang ini, kamu kenal? Bodoh, sudah dikirim keluar Hai Cheng, kok masih bisa tertangkap? Aku tidak mengenalnya.
Benarkah? Sepertinya, bosmu tidak mau mengakui kamu. Kalau kamu berani melaporkanku, seluruh keluargamu akan mati. Aku tidak tahu. Orang yang ingin aku temui adalah Pei Siheng. Bukan dia, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pada hari lelang, kamu memberinya uang dan menyuruhnya menyiram asam sulfat ke tangan Shi. Setelah gagal, kamu mengirimnya keluar Haicheng. Benar kan, Xiaoli? Bukti rekaman sudah diberikan kepada kalian, tolong bos-bos. Lepaskan keluargaku. Kamu memfitnahku. Kalian berdua, kalian ingin menjebakku. Tidak, tidak, tidak. Ayo, bangun. Minuman ini, kalian pasti sangat familiar. Seperti dulu menyiramnya, sekarang, siramkan ke tubuh Jiang Shuling, atau tubuhmu sendiri, pilih satu. Asam sulfat. Qin Chuan, kamu berani? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku adalah calon istri Pei. Ayo Xiaoli, asal kamu melakukannya, keluargamu tidak akan lagi terancam olehnya. Tidak, Xiaoli. Aku mohon, jangan. Aku akan melepaskan keluargamu, Chenggon. Bos, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Tolong, lepaskan aku. Kenapa? Saat kamu menyiram asam sulfat istriku, tidak merasa kasihan? Kenapa sekarang tidak tega? Ayo, aku ajari caranya. Seperti ini, tangan harus stabil, hati harus tegas. Seperti ini. Ini bukan asam sulfat. Jiang Shuling, panas ya airnya? Takut? Ini hanya pelajaran, lain kali. Aku akan mencelupkan seluruh tubuhmu ke dalam asam sulfat. Membuatmu hilang tanpa bekas. Aku beritahu, kamu tidak akan pernah menjadi istri Pei Siheng. Xiaoli, ini akibatnya, lihat kan? Bosin, aku tidak akan berani lagi. Pergi semua dari sini. Kenapa nggak bisa jadi orang baik? Setiap hari mikir buat ngerjain orang, capek nggak sih? Nona Chang. Halo, saya datang untuk bertemu dengan Pak Ei untuk membahas kerjasama. Nona, apakah ada janji temu? Ada, jam 2:30, Jiangxi. Baik Nona Jiang, ini kartu lift Anda. Kantor direktur ada di lantai 6. Oke, terima kasih. Es kopi Amerika bisa mengurangi bengkak. Terima kasih. Cepat turun. Aduh, bikin mati aku. Lari buru-buru kenapa? Ada hantu kejar di kantor ya? Nona Jiang, dia naik lift. Shi datang. Kantor direktur ada di mana ya? Nona Jiang, sebentar lagi sampai. Kamu cari tempat. Sembunyi dulu. Pak Ei, Anda ada? Saya datang untuk menandatangani kontrak. Saya sembunyi di mana? Sini. Kamu ke sana. Pak Ei, Anda ada? Saya masuk ya. Pak Ei, saya datang untuk membahas detail kerjasama pernikahan. Pak Ei. Halo, Attica Par. Lama tidak berjumpa. Kak Liu, kenapa kamu di sini? Saya sedang jadi bodyguard Pak Pei. Bisnis kamu lumayan luas ya. Kalau gitu, Pak Pei mana? Pak Pei baru saja jatuh, wajahnya terluka. Tidak nyaman untuk bertemu orang. Tapi dia janji ketemu saya hari ini jam 2:30. Kenapa tiba-tiba batal, nggak kasih kabar juga? Sekretarisnya mana? Saya sudah menyiapkan surat perjanjian pernikahan. Kasih tahu sekretarisnya juga bisa. Sekretaris, dia ada. Suara apa itu? Aduh. Itu suara kaki saya nabrak meja. Tapi suaranya jelas dari sana. Ah,
Sekretaris Pak Pei sedang tidak enak badan. Jangan-jangan Pak Pei sengaja bersembunyi di ruang istirahat. Nggak mau ketemu saya ya? Ya ampun. Pak Pei tidak di sini, sungguh. Hai, kebetulan banget kamu juga di sini. Lihat, kan sudah kubilang Bos Pei tidak ada di sini. Qin Chuan, kamu di sini ngapain? Aku lagi memperbaiki kloset. Ini jok yang direkomendasikan Kang Liu. Kita kan saudara. Seharian ini kamu jadi bodyguard, sekaligus jadi tukang reparasi ya? Ah, aku? Ini kan mau bikin kamu cepat hidup enak. Dasar bodoh, aku sekarang sudah sangat bahagia. Kamu tidak perlu susah-susah seperti ini. Kalau perlu, aku yang nafkahin kamu. Ayo, kita berhenti kerja. Bos Pei ini sebenarnya pergi kemana? Nona Zhang. Aku juga tidak tahu. Kalau begitu aku telepon dia. Nanti kalau dia sudah available, aku akan datang lagi cari dia. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat diakses. Kok tidak terekam dia? Silakan coba nanti. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Untuk sementara, silakan hubungi lagi. Pei Si Heng si brengsek ini. Mau konsultasi soal kontrak pernikahan. Telepon tidak diangkat, SMS tidak dibalas, pesan juga tidak dibalas. Bos besar macam apa ini? Kamu flu? Ah tidak, kayaknya ada yang mengutuk aku. Kita pergi, keluarga Pei ini, aku benar-benar satu detik. Juga tidak lama. Saozi, hari ini akhirnya ketemu langsung. Kamu siapa? Aku Seppi Pepaizaheng. Namaku Peyao. Sepertinya Saozi belum tahu identitas asli kakakku. Saozi, kalau ada urusan apa-apa, bisa koordinasi dengan aku juga. Oke. Aku di atas. Kamu bantu urusin, aku mau LV model terbaru. Baik. Untuk Saozi. Aku belum tanya, siapa orang di sampingmu ini? Dia adalah pacarku. Aku bodyguardnya. Saozi, bodyguard kamu ini cukup ganteng ya? Kalau kamu tidak keberatan, pinjamkan aku 2 hari ya. Xiao Peizong, maksudku adalah, aku hanya bisa melindungi Nona Jiang. Kakak ipar, kamu memang beruntung. Hari ini adalah pesta keluarga Pei, mau ikut juga? Aku masih ada kerjaan nanti. Kakak ipar, kamu kalian menantu keluarga Pei. Sebentar lagi akan menikah. Qin Chuan, dengarkan aku menjelaskan. Meskipun aku akan menikah dengan Pei Si Heng, tapi kami akan segera bercerai. Apa? Kamu akan bercerai dengan Pei Si Heng? Qin Chuan, jangan marah. Aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Perkawinanku dengan Pei Si Heng tidak ada dasar cinta, cepat atau lambat akan bercerai. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Dasar cinta bisa dibangun belakangan. Tapi aku sudah punya kamu. Kena deh. Kalau tahu begini, dulu aku jujur saja. Mengungkapkan identitasku. Kakak ipar, perceraianmu dengan kakakku masih lama. Tugasku hari ini adalah membawamu pulang. Nenek sudah menunggu di rumah. Si bodyguard, kamu juga ikut ya? Ayo pergi. Baiklah. Selamat datang, Nyonya Muda. Baiklah, dengan baiklah. Nenek, itu kamu. Aku yang mengantarmu, waktu itu terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Sama-sama. Saya Xia. Kamu dan si Heng sudah urus surat nikah?
Pei Zong bilang, wajahnya terluka. Sekarang. Tidak nyaman untuk urus surat nikah. Tunggu lukanya sembuh baru kita urus. Ini juga tidak terluka. Nenek, Shi belum tahu. Identitas asliku, jangan bikin masalah ya. Ini adalah bodyguard pribadi kakak ipar. Ya, Shi dan Qin Chuan kembali bersama. Anak ini belum jujur juga. Sia-sia saja, sudah tua memang. Sampai cucu sendiri tidak kenal, ayo makan. Si bodyguard, kamu berdiri di sana saja. Ah, kakak ipar jangan lihat, dia tidak akan lari, ayo pergi. Tuan muda, kapan kamu akan memberitahu Nyonya muda tentang identitas asli? Dia paling benci dibohongi. Aku jadi kepikiran Shi. Kalau dia tahu kebenarannya, pasti marah, kesal, dan gak mau ngomong sama aku. Bahkan mungkin ninggalin aku. Aku takut, tunggu dulu aja deh. Biar aku masuk, Pak Pei. Aku bawa sedikit oleh-oleh. Aku mau jenguk nenek. Nona Zhang, Nyonya Pei sedang menerima tamu, tidak bisa menemui Anda. Nggak apa-apa, biar aku masuk dulu. Aku bisa tunggu. Nona Jiang, maaf, silakan pulang dulu. Aku pergi, tapi aku ini calon menantu keluarga Pei. Nenek, aku mau ketemu kamu. Nona Jiang, aku ini sedang memberi kamu muka. Silakan pergi, Nyonya tidak akan menemui Anda. Kamu ini anjing pelayan. Berani beraninya mengambil keputusan untuk nenek. Aku kasih kamu muka ya? Nona Zhang, kamu ini Jiang Xia ya? Senua orang sudah tahu, jangan keluar lagi bikin malu. Maksud kamu apa? Aku heran, di rumah gak ada anjing, kok ada suara anjing di mana-mana. Oh, ternyata kamu ya. Qin Chuan, kenapa kamu bisa masuk? Paman Pei, kamu pulang dulu, jangan sampai digigit anjing gila. Baik. Biar aku masuk, aku mau ketemu nenek. Hai. Nenek alergi bulu anjing, gak bisa ketemu kamu. Qin Chuan, tunggu aku naik ke masa keluarga Pei. Orang pertama yang akan aku urus adalah kamu. Pei Si Heng. Jangan cari pacar anjing gila. Mulut kamu jaga baik-baik. Pai Si Heng suka sama aku. Depan belakang ada isinya. Cowok suka tipe kayak gini. Kakak, Pei Si Heng bukan orang bodoh. Dan gak buta. Hai. Jiang Shi, tamu yang nenek terima. Kok bisa kamu? Kamu ini orang gila. Jiang Shi, aku lebih baik dari kamu dalam segala hal. Akulah yang seharusnya menikah masuk keluarga Pei. Memang kamu lebih licik dan jago strategi dari aku. Tapi, keluarga Pei gak suka sama kamu. Sekarang Nyonya Pei belum datang, kamu cepat pergi. Kamu yang merebut posisiku. Pasti kamu ngomong sesuatu sama nenek, makanya dia nggak mau ketemu aku. Sini, buang dia keluar, terlalu berisik. Lepaskan aku. Lepaskan aku, berani sekali kalian, aku adalah keluarga Pei. Calon menantu, tunggunya. Ya. Kalian semua tidak takut mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nenek, tolong selamatkan aku, ada orang yang ingin membunuhku di sini. Ah, siapa yang berani berbuat jahat di depan rumah keluarga Pei? Dia Jiang Xiai, nenek. Kamu harus membela keadilan untukku, bagaimana aku ingat. Saat kamu datang menemuiku hari itu, bilang kamu adalah Jiang Shi. Dia adalah Jiang Shi. Lalu kamu siapa? Nenek, kamu, apa maksudmu? Nenekmu sudah tua, bukan bodoh. Jiang Shiling, silakan pergi dari sini. Nenek, aku dan Si Heng benar-benar saling mencintai. Tolong kabulkan permintaan kami. Kamu dan Zheng Ximing memang cocok. Membuat rumor kotor dengan mudah. Kapan Pei Si Heng mencintaimu? Nenek, aku memotret desainer kristal. Desainnya, kamu suka, ini untukmu. Jiang Shiling, desainernya sendiri ada di sini, mana yang lebih penting, barang atau orang? Kamu tidak bisa membedakannya, ini adalah niat baikku. Kenapa kamu menghancurkannya? Pegang dia. Lepaskan aku, kamu gila. Kakak, lepaskan. Jiang Shiling, kamu pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi, lepaskan aku, lepaskan aku. Ibu, kita harus segera membuat Si Heng menikah. Agar tidak ada masalah, ya, kamu yang urus, ya. Apa, kamu menyuruhku mencari alasan? Untuk mengajak Xiao Chuan keluar. Sambil menggunakan alasan Pei Si Heng menikah. Untuk mengajak Jiang Shi ke restoran yang sama. Ya, kamu mengerti. Lalu, identitas Xiao Chuan tidak akan terungkap. Justru itu yang diinginkan. Harus ada yang mendorongnya. Lalu, apakah ini akan berbalik? Tidak apa-apa, percayalah pada anak muda.
semuanya akan baik-baik saja. Paman, tidak ada urusan tidak datang, katakan. Lagi melihat perusahaan mana, ingin investasi. Hari ini, tidak bicara urusan kerja, aku perkenalkan seseorang. Dua tuan, mau minum apa? Satu es kopi. Saya mau segelas cappuccino. Oak, Qin Chuan. Jadi kamu adalah Pei Si Heng. Orang yang mau menikah denganku adalah kamu, tapi kamu selalu menolak. Orang yang mau menikah denganku adalah kamu. Ya. Saya. Saya tidak akan menikah. Tidak ada pria baik di keluarga Pei. Tunggu. Oh. 2 gelas air hangat. Oak, Kamu benar-benar aneh hari ini. Siapa lagi yang akan datang? Jiangxi. Qin Chuan. Kenapa kamu di sini? Pei Si Heng mengajakku menikah hari ini. Karena semua orang sudah datang, mari kita bicarakan dengan jujur. Jadi, kamu adalah Pei Si Heng. Ya, dia adalah Pei Si Heng. Apa ini? Dia juga ingin membuatku meninggalkanmu. Saya pikir, setiap kali saya mengajakmu menikah, kamu selalu menolak. Setiap kali saya mengajakmu kerjasama, kamu selalu menghindar. Ternyata kamu. Shi, jangan salah paham, dengarkan penjelasanku. Saya bukan Pei Si Heng. Jangan panggil aku Shi, itu menjijikan, kamu bukan. Apakah Qin Chuan? Ya, dia. Shi, dia hanya merasa saya mengganggu. Lalu ingin membuatku meninggalkanmu. Saya mengerti. Kamu ingin membalas dendam padaku. Tidak, saya tidak ada balas dendam. Pertama kali kita bertemu di bar, kamu menggoda Qin Chuan. Saya yang menghentikannya, jadi kamu tidak puas. Ingin memisahkan kami, kamu memanfaatkan kekuatan keluarga Pei. Memaksa dan menggoda saya untuk menikah denganmu, kamu sangat jahat. Untuk mendapatkan Qin Chuan, kamu membalas dendam padaku. Kamu terlalu jahat. Ya Tuhan, imajinasimu sangat kaya. Perjanjian pernikahan kita dibatalkan. Semua keuntungan yang diberikan keluarga Pei padaku, akan saya kembalikan. Membatalkan pernikahan? Tidak perlu serius seperti itu. Kamu menipu, meskipun kita menikah. Pernikahan kita juga akan hancur berantakan. Lagi pula, aku tidak mau menjadi pasangan dengan orang yang licik dan jahat sepertimu. Menjadi suami istri. Shi, kamu yakin? Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Aku sangat tenang, Qin Chuan, ayo kita pergi. Aduh, tolong, langsung mati. Aduh. Qin Chuan. Ternyata Pei Si Heng. Jiangxi ini bahkan tidak tahu. Identitas asli Qin Chuan sungguh lucu. Jadi, Kesempatan kita datang, asalkan kita sedikit berusaha. Kepercayaan yang rapuh di antara mereka akan hancur seketika. Nanti, kamu menikahi Jiangxi. Aku menikahi Pei Si Heng. rencana ini, aku sangat suka. Kerjasama yang menyenangkan. Bagaimana menurutmu? Lihat, Kamu mau apa? Cepat pergi, kuil kecilku ini. Tidak bisa menampung dewa sepertimu. Kakak, aku mohon, pulanglah sebentar. Ayah terkena serangan jantung karena dikejar penagih utang, sudah masuk ICU. kamu salah meminta, perusahaan bangkrut, tidak bisa bayar denda. Dipaksa masuk rumah sakit, aku pahlawannya. Bagaimana mungkin dia mau bertemu denganku? Dia pasti ingin membunuhku. Kakak, aku akui, sebelumnya semua salahku. Aku minta maaf, tapi ayah sekarang benar-benar ingin bertemu denganmu sekali lagi, meski sebelumnya dia punya banyak kesalahan. Tapi dia punya jasa besar padamu, telah melahirkan dan membesarkanmu. Penampilanmu yang palsu dan menyedihkan ini, aku sudah bosan melihatnya. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Kakak, ayah benar-benar akan meninggal. Kakak, aku mohon, temui dia, aku akan bersujud padamu. Jiangxi itu benar-benar hampir mati. Shi, kamu mau menemuinya? Aku tidak tahu. Kakak, orang yang akan meninggal, kata-katanya baik. Ayah hanya ingin bertemu denganmu sekali lagi, ini adalah keinginan terakhirnya sebelum meninggal. Keinginan terakhirnya. Baiklah, Terima kasih kakak, apakah Shi akan menapa? hidup dan mati seseorang lebih penting dari segalanya. Jiang Shuling, meski dia gila, tidak akan bermain-main dengan hidup mati Jiangxi.
Jiangzi. Kenapa dia tinggal di sini? Ayah merasa rumah sakit terlalu pengap, jadi pindah ke hotel. Jiangzi. Jiangxi, kamu tidak bisa pergi. Kamu menggunakan hidup mati Jiangzi untuk menghitung saya. Shi, kamu mau pergi kemana? Sayangku, kamu mau pergi kemana? Zheng Ximing, kalian serigala dan rubah bekerja sama. Mau apa? Tentu saja ingin menyayangimu dengan baik. Saya peringatkan kamu, jika kamu melangkah maju lagi, meskipun harus mati bersama. Saya tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kakak, jangan-jangan kamu ingin menolak Zheng Xiao demi Qin Chuan. Apakah kamu tidak menyadari? Di tubuh Qin Chuan ini, tersembunyi rahasia besar? Jangan coba-coba memecah belah di sini. Qin Chuan pasti akan datang menyelamatkan saya. Shi, apakah dia jujur padamu? Ha! Kamu tahu identitas aslinya? Ha! Lihatlah saya. Hanya saya, yang dari awal sampai akhir, mencintaimu dengan setia. Setia sampai mati. Saya pikir kamu itu gila. Apa yang kamu berikan padaku? Shi ai, pergi, sebentar lagi kamu akan tahu. Orang itu harus tahu cara mengambil dengan cerdas. Bajingan. Lepaskan saya. Shi. Apakah kamu merasa sangat panas, mulut kering? Tubuh seperti digerogoti oleh ribuan semut. Jangan gonten lagi, sayangku. Jangan buru-buru, kakak akan segera datang. Hai, Pei Zong. Kakak sudah mabuk. Sipat jemput dia. Lokasi. Hotel Yunsheng 402. Jiangxi, keberuntunganmu. Masih kurang sedikit. Shi, Haruskah saya memanggilmu Qin Chuan? Atau Pei Sihing? kamu bisa memanggilku Raden Raka. Shi, dia sekarang sedang di bawah Zheng Ximing. Menikmati kebahagiaan. Saya tanya sekali lagi, di mana Jiangxi? Kamu menutupinya, melihatnya dipermainkan. Inikah yang kamu sebut cinta? Diam, urusan kami tidak perlu kamu nilai. Marah karena malu, tidak boleh bicara karena kamu tidak berani menghadapi. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah melihat saya sekalipun? Saihen, tolong cintai aku. Bahkan jika kamu telanjang di depanku. Itu hanya daging mati, bawa dia pergi. Qin Chuan, kamu akan menyesal. Shi. Shi, kamu di mana? Shi. Shi, kamu di mana? Saya pa? Gila ya, rusak rencanaku. Shi. Oh, Apa yang kamu mau lakukan? Oh maaf, aku salah kamar. Ayo sayang. Shi, kamu ada di sini? Shi. Tuan, ini kartu master. Baik, terima kasih. Shi. Qin Chuan. Jangan khawatir, kakak akan segera menemani MU. Jangan. Ji, aku janji. Qin Chuan.
Tidak ada yang lebih kuat dariku, aku akan mencintai MU sepenuh hati. Perempuan sialan. Kekuatan MU lumayan besar. Mau kemana? Pergi. Qin Chuan. Shi. Qin Chuan. Kamu lagi? Keluarga Zheng benar-benar sudah habis. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu ada. Qin Chuan. Kenapa? Aku sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga PI. Masih memperlakukanku seperti ini. Aku yang salah, maaf Shi. Semua karena aku. Qin Chuan. Aku sangat panas. Shi. Tolong bantu aku. Maaf Shi, setelah kamu bangun, aku akan berikan penjelasan. Membuat keluarga Zheng menghilang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa barang kami pindahkan? Jangan pindahkan. Ini, siapa yang kalian? Siapa yang mengirim kalian? Hei, apa yang kalian lakukan? Jangan dipindahkan. Taruh itu, jangan dipindahkan, jangan dipindahkan. Apa yang kalian lakukan? Jangan dipindahkan. Minggir, apa yang kalian lakukan? Jangan dipindahkan. Bangsat, kalian tahu siapa pemilik rumah ini? Apa yang terjadi ini? Ayah, ibu, Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana barang-barang kami? Kamu anak yang tidak berguna, siapa yang kamu sakiti di luar sana? Membuat seluruh keluarga ikut sengsara, aku tanya kamu. jangan dipindahkan. Kamu bahkan mau mengambil karpet? Keluarga Zheng benar-benar sudah tamat. PC Hang. Keluarga Pei sedang keluarga Boykin di Haicheng Tayak akan lagi. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan keluarga Jiang. Ini hasil kerja baikmu. Pasti ada kesalahpahaman, pasti ada solusinya. Ibyo, Aku sudah membangun pondasi selama puluhan tahun di Haicheng, tanpa Haicheng. Statusmu sebagai putri keluarga Jiang tidak ada artinya. Segera minta maaf kepada Pei Heng. Jika tidak bisa diselamatkan, aku akan segera mengirimmu ke tempat tidur Pak Gao. Jiang Ji. Pak Gao itu bukan manusia. Dia sudah membunuh banyak wanita di tempat tidur. Shuling adalah anak kandung kita. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika tidak bisa diselamatkan, aku akan mengirim kalian berdua ke tempat tidur Pak Gao. Pergi. Ayah, aku tahu salah. Aku akan segera memohon kepada Qin Chuan. Aku mohon dia mengampuni keluarga Jiang. Berapa lama aku tidur? Ini di mana? Nenek, Shi terus demam ringan, untung dibawa kembali. Ada dokter pribadimu yang rawat. Qin Chuan, sejak kapan ada nenek? Aku sudah bilang, kamu harus jujur sejak awal. Memberitahu Shi identitas aslimu, kamu tidak mau dengar. Membuat anak menderita. Bagaimana bisa suara nenek Pei? Putri kedua Jiang, kamu tidak boleh masuk. Pak Pei aku mohon. Kasihani aku. Xiao Chuan, Shi. Qin Chuan. Apa identitas aslimu? Yang bisa membuat Jiang Shuling memanggilmu Pei Zong. Kenapa kamu bisa masuk keluar rumah Pei dengan bebas? Kamu baru saja memanggil Nyonya Pei. Nenek, Karena aku adalah... karena kamu adalah Pei Si Heng. Benar kan? Shi, jangan terlalu emosi, kamu sudah pingsan. Sehari semalam, mari kita makan dulu, oke? ya, benar, dia adalah Pei Si Heng.
Dia tidak berani memberitahumu karena dia selalu membohongimu. Dia tidak pernah mencintaimu, dia memperlakukanmu seperti mainan, memutarmu. Jiangxi, kamu tidak bisa melihat orang di sampingmu. Kamu sangat menyedihkan, aku kasihan padamu, diamlah, siapapun. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Qingchuan. Lihat aku berulang kali berdiri di depanmu. Membantumu melawan keluarga Pei. Apakah kamu benar-benar merasa aku sangat lucu? Tidak, Shi, aku benar-benar tidak. Aku seperti badut, hidup setiap hari. Dalam kebohongan yang kamu anyam, apakah kamu sangat bangga? Bangga, kamu menarik keluarga Pei untuk berpura-pura menipuku. Sungguh melelahkan bagimu. Pei Si Heng. Shi. Bukan seperti ini, aku benar-benar tidak. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin bersamamu seumur hidup. Aku setiap hari menantikan masa depan kita. Masa depan. Inilah masa depan yang kamu berikan padaku. Zhang Ximing dan Jiang Shuling. Karena keluarga Pei menargetkanku, kamu tahu. Semua yang terjadi, tapi tidak menggantikannya. Tanganku tidak bisa lagi memegang kuas. Aku juga karena Zhang Ximing. Maaf, Shi. Kesalahanku. Aku pikir aku bisa melindungimu. Qingchuan, di antara kita tidak ada masa depan. Cintamu terlalu mulia, terlalu tersembunyi, aku tidak mampu. Shi. Apa maksudmu mengatakan itu? Kita sudah selesai. Aku tidak setuju. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Kamu sedang sakit, perlu istirahat yang cukup. Qingchuan, turunkan aku. Apakah kamu tuli? Aku tidak mau tinggal di tempat sialanmu ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu sembuh, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qingchuan, kamu ingin mengurungku? Terbuka, tidak berpura-pura lagi ya. Ingin main paksa? Tidak mungkin. Jendela sudah kusegel, tanpa izinku. Pembantu tidak akan mengizinkanmu meninggalkan villa ini. Sekarang kamu benar-benar mengeluarkan. Bau busuk kapitalis benar-benar membuatku mual. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Baik. Mual, ganti manusia ini. Sebentar lagi aku akan mengajarmu. Jiangxi, kamu benar-benar bodoh. Seharusnya sudah memikirkannya sejak dulu. Kebetulan, kamu juga di sini. Qingchuan, kamu brengsek. Hanya tahu menipuku. Jika kamu ingin melampiaskan, langsung pukul aku saja. Makanlah sesuatu dulu. Aku tidak perlu kamu urus. Jika Pei merasa aku sulit diurus, maka biarkan aku pergi, kita tidak perlu saling menyiksa lagi. Tidak perlu lagi saling menyiksa. Qingchuan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak mau makan, apakah kamu akan memukulku? Shi, pukul aku, asalkan kamu bisa melampiaskan amarahmu. Kamu bisa memukulku sesukamu, menghukumku sesukamu, aku menerima. Tapi aku tidak akan pernah menerima kamu meninggalkanku. Main drama minta maaf, ya? Cepat bangun, kalau nenek melihat tidak baik. Jika kamu tidak ingin memukulku, pukul aku saja. Memukulmu membuat tanganku sakit. Baik. Kalau begitu aku akan memanggil Yuki, asalkan kamu bisa melampiaskan amarahmu. Qingchuan, mulai hari ini adalah pelayanku, kamu hanya boleh baik padaku. Setiap hal yang kamu janjikan padaku, harus kamu lakukan. Setiap kata yang kamu ucapkan padaku harus tulus. Jangan bohong atau marahi aku, kamu harus peduli padaku. Ketika orang lain bersikap padaku, Kamu harus segera membelaku. Saat aku bahagia, kamu harus ikut bahagia bersamaku. Saat aku tidak bahagia, kamu harus menghiburku. Di hatimu, aku selalu yang tercantik. Saat kamu bermimpi, kamu harus memikirkan aku. Di hatimu, hanya ada aku. Sudah jelas?
Seumur hidupmu, kamu tidak boleh melihat wanita lain lagi. Baik. Puli, silakan naik mobil. Mulai sekarang, dari kamar tidur ke mobil, kamu harus menggendongku. Sudah, Tara. Kenapa Pak Pei hari ini tidak ada kerjaan? Kerjaan, dibandingkan dengan istriku, tidak ada artinya. Dia menyembunyikan hal sebesar ini darimu, kamu begitu mudah memaafkannya. Tanganku. Dokter pribadi Nyonya Pei telah menyembuhkanku. Sedangkan luka di hatiku, dia harus benar-benar menggantiku. Aku tidak akan mudah melepaskannya. Kamu, pergi bersihkan kantor untukku. Lalu beli beberapa tanaman hijau. Sayang, aku menemukan sebuah warung sarapan di dekat sini. Rasanya persis seperti yang kamu makan saat kuliah. Benarkah? Jiang Xiai. Paisaheng telah mengingkarkan keluarga Zheng kita. Dendamnya harus kamu bayar. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Jiang Xiai, matilah. Qin Chuan, kamu lagi. Kamu juga matilah. King Chuan. Tuan Mira. Lepaskan aku. King Chuan, kamu terluka. Kamu banyak berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Shi, aku baik-baik saja. Aku kuat. King Chuan. King Chuan, jangan menakut-nakutiku. King Chuan, jangan menakut-nakutiku ya. King Chuan. Pasien mengalami hipoglikemia dan sedikit pendarahan, lalu pingsan. Lukanya tidak terlalu dalam. Beberapa hari ini, jangan sampai terkena air. 3 hari lagi, datang untuk ganti ban. Baik, terima kasih dokter. Sayang. Aku ingin obat bius. Obat bius. Sekarang tidak sakit lagi, kan? Istri. Aku lapar. Sekarang. Di sini. Jangan terlalu sombong. Bukan, kamu mikir apa sih? Aku beneran lapar. Aku pagi ini kerja keras seharian. Dokter bilang aku kekurangan gula darah. Baiklah. Mau makan apa? Aku pulang masak buat kamu. Kalau gitu, saya pulang. Nenek, ini kenapa? Anak cucu durhaka, berlututlah. Nenek, tangan King Chuan ada luka. Aku tahu, kakak ipar masih ada perasaan sama kakak. Hei Shen, jangan can you come in keluarga. Laki-laki harus berani bertanggung jawab. Kalau salah, harus dihukum. Xiao Chuan, kamu setuju kan? Kalau salah ya harus mengaku. Paman, lakukan saja. Paman, Kamu hanya laku ya? aku sudah berbaikan dengan King Chuan. Dia cuma boleh dijahatin sama aku seumur hidupnya. Shi, ini Xiao Chuan. Yang dia gambar selama tidak bersamamu. Dia setiap hari merindukanmu. Kakak ipar, aku tahu kamu masih ada perasaan sama kakak. Kamu marah karena dia bohong, tapi kakak punya alasan. Iya, hari kalian ketemu di bar itu. Qin Chuan, itu untuk merayakan keluarga Pei. Akhirnya menyelesaikan Shenwang dan merebut kembali perusahaan. Tapi situasi belum stabil, banyak yang menganggapnya sebagai musuh. Chuaner takut kalau tiba-tiba membuka identitas. Bersama kamu, bisa membawa bahaya buatmu. Ini. Awalnya, aku ingin cari waktu yang tepat untuk menjelaskan. Lalu melamarmu. Tapi semua ini sudah jauh kan aku? Kalau gitu, kapan kamu rencananya? Melamarku? Shi, kamu maafkan aku. Hei, Bocah nakal, pergi. Cepat pergi.
Jiangxi. Saya Qin Chuan. Ingin menikahimu. Seumur hidup hanya mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Shi. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Tidak akan membohongimu lagi. Tentukan hari, adakan pesta. Yao Yao, lihat kalung ini, bagaimana? Tante, lihat, yang itu bagaimana? Yang ini? Bagus, membuat kulit kakak iparmu terlihat putih dan halus. Shi, bagaimana? Kamu suka? Yang kalian pilih. Aku suka semuanya. Kau itu akan mengganggu. Bagaimana pengkarannya? Aku akan memberitahu semua orang di Haicheng. Keluarga Pei telah mendapatkan menantu yang baik. Benar, kami akan memberikan Shi pernikahan yang paling megah. Ini juga bagus. Halo. Qin Chuan, katanya kamu akan menikah. Tunggu hadiah pernikahanku. Siapa kamu? Pada hari pernikahan, aku akan menculik pengantinmu. Maka kamu akan tahu siapa aku. Siapapun kamu. Tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Pei, tempat pernikahan sudah dipasang kamera pengawas. Setiap ruangan sudah ditempati penjaga. Pasti tidak akan ada celah untuk orang lain. Baik, aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Siapapun. Tidak boleh mengganggu pernikahanku dengan Shi. Ya. Pergi. Ayo. Akhirnya aku menikahimu, gadis yang kucintai. Qin Chuan. Aku datang untuk menikahimu. Halo. Qin Chuan, pengantinnya sangat cantik. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin membalas dendam padamu. Coba tebak nenekmu ada di mana? Kalau kau berani menyakiti nenek, aku pasti akan menangkapmu. Akan sampai detik ini. Aku sangat takut. Tunggu saja nasibmu. Qin Chuan. Nenek. Sudah mau menikah, masih saja ceroboh, bikin kaget. Nenek, tadi ada lihat orang aneh. Ada, tadi ada pelayan masuk. Terlihat agak tua, dia mencoba diam-diam. Masukkan obat ke tehku, tapi ketahuan. Aku panggil beberapa bodyguard, mereka mengusirnya. Beberapa bodyguard. Di sebelah, aku lihat di depan pintu ruangan itu. Ada banyak bodyguard, aku panggil mereka semua untuk bantu. Sial, rencana pengalihan, Shi dalam bahaya. Guru, tolong bantu rapikan hiasan dasarku. Baik, Guru. Tadi bilang mau keluar ambil kalung, sudah dapat? aku suruh asistenku yang ambil. Kamu bukan guru yang merias wajahku hari ini. Jiang Shuling. Wajahmu kenapa? Wajahku kenapa? Semua ini karena kamu. Qin Chuan menyerang keluarga Zhang. Jiang Xi tidak bisa bayar utang. Mengirimku ke ranjang Pak Gao. Gao Yaozu itu benar-benar monster. Dia menyiksaku habis-habisan, aku berjuang mati-matian. Akhirnya bisa kabur. Semua ini karena ulahmu sendiri, aku tidak peduli apa tujuanmu hari ini. Asalkan kamu pergi sekarang. Aku bisa anggap kamu tidak pernah datang. Aku tidak punya uang. Tidak punya identitas. Bahkan wajah yang kusombongkan pun hilang, mau kemana lagi aku? Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Cheong Shi Ai. 2 kali. Kamu tidak bisa menghindar. Mari kita bersama-sama. Masuk neraka.
Dia. Gila ya kamu, ceroboh, setiap hari tidak ada kerjaan. Maaf. Pabrik tua di pinggiran timur, datang sendiri. Shi, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Banggan. Apa sebenarnya yang kamu mau? Untuk uang, aku bisa memberimu. Benar-benar menantu keluarga Pei. Sekarang uang bagimu sama sekali tak berharga. Tapi hari ini, sudah sampai segini. Kau pikir apa yang ku mau? Masih uang? Yang ku mau adalah nyawamu dan kincuan. Kalau kau bunuh kami, kau juga akan mati. Hijab? Aku sudah lama tak mau hidup. Sejak aku lolos dari tangan Monster Gaya Yuzu ITU. Aku cuma punya satu tekad. Semua yang pernah menyakitiku tak akan kulepaskan. Aku akan menyeret kalian semua mati bersamaku. Tak ada yang bisa kabur. Sungguh gila. Itu karena didorong kalian semua. Nanti saat kincuan datang, akan kulakukan kebajikan. Akan kubuat kalian mati bersama. Kau ikat aku ke sini. Bukannya untuk memeras kincuan? Jika aku mati di tanganmu, kau kehilangan kartu tawar dan modal negosiasi. Hila, keluarga Zhang memang hila semua. Aku jadi begini karena kalian semua ikut bertanggung jawab. Sidiap kejadian. Memperburuk keadaan, mendorongku ke jalan paling buruk. Aku mau kalian semua mati bersamaku. Bangsat. Mana aku, Bernie? Pernah bunuh orang? Tahu caranya? Ayo. Kau yang pertama jadi korban tebasan ini. Berhenti. Lebih baik mati daripada hidup seumur hidup di penjara. Akan kujadikan kalian tak punya apa-apa. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Aneh, kenapa terasa familiar? Menolongnya jadi lancar. Sayang jangan nangis, sayang jangan nangis. Kincuan, cepat lihat. Ali terus menangis. Ah, datang, datang. Jangan nangis. Kasih ke sini. Ali sayang, ayah lihat. Shuning sayang, ibu peluk. Dia buang air besar. Kalau begitu, ganti popoknya dong. Baiklah, apa ambilnya? Hem,